Ronaldo ukir sejarah lewati rekor gol Joseph Pican. 2 gol ke gawang Al Khadod tak hanya menambah pundi-pundi gol dari Ronaldo di musim ini, CR7 juga memecahkan rekor milik legenda Joseph Pican. Pemain 38 tahun itu melewati catatan legenda Republik Ceko tersebut dalam urusan mencetakkan gol di Liga Dunia. Dilansir dari The Sun, Ronaldo kini sudah membuat 527 gol dari semua liga di divisi tertinggi yang pernah ia singgahi, mulai dari Liga Portugal, Liga Inggris, La Liga Spanyol, Serie A Italia, dan kini Saudi Pro League. Dan ia melewati catatan dari Joseph Pican yang sebelumnya mencetakkan 526 gol. Gavi jadi korban, Xavi minta FIFA ubah kalender pertandingan. Barcelona kehilangan Gavi dalam jeda internasional. Pelatih Xavi Hernandez kini menyerukan perubahan kalender dari FIFA. Ia meminta FIFA membiarkan pemainnya menghabiskan waktu di klub lebih dahulu sebelum bergabung dengan timnas. Alasannya, pemain cukup letih jika harus bolak-balik di tengah kompetisi berjalan, terlebih pemain yang berasal dari kawasan jauh seperti Amerika Latin, Afrika, ataupun Asia. Jose Mourinho sebut AS Roma punya supporter terbaik. Jose Mourinho menyebut bahwa sepanjang karir melatihnya di sejumlah klub, AS Roma disebutnya sebagai klub yang punya supporter terbaik. Mourinho mengaku sudah jatuh hati dengan supporter Roma kalau bertemu mereka di Curvasus Stadion Olimpico. Fans Roma selalu mendukung timnya bahkan ketika kami kalah di menit ke-90 melawan Lecce misalnya, ujar dari Jose Mourinho. FA didesak hukum Manchester City. Beberapa bulan yang lalu FA membuat pengumuman mengejutkan. Mereka mendakwa Manchester City dengan 115 kasus pelanggaran financial fair play, di mana kasus ini saat ini sedang diusut oleh IPL dan juga FA. Kelanjutan kasus ini sedang tenggelam, namun belakangan ini 115 tuduhan tersebut kembali ramai diperbincangkan. Ini disebabkan Everton baru-baru ini mendapatkan sanksi berat karena pelanggaran financial fair play. The Toffees mendapatkan pengurangan 10 poin baru-baru ini dari FA akibat pelanggaran tersebut, sehingga publik menuntut Man City juga lekas untuk dihukum. Manchester City imbangi Liverpool. Man City dan Liverpool bermain imbang 1-1 dalam laga pekan ke-13. Gol Manchester City diciptakan oleh Erling Haaland di babak pertama, dan Liverpool mampu membalas lewat tembakan dari Trent Alexander-Arnold. Berkat hasil ini, Man City menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 29 poin. The Citizen unggul 1 angka dari Liverpool yang setia mengikuti di peringkat yang ketiga. Di partai lain, Newcastle United berhasil melumpuhkan Chelsea pada pekan ke-13 Liga Inggris. The Magpies menang telak dengan skor akhir 4-1. 4 gol Newcastle dicetakkan oleh Alexander Isak, Jamal Lascelles, Joelinton, dan juga Anthony Gordon. Adapun Chelsea hanya mampu membalas lewat gol dari Raheem Sterling. Dengan hasil ini, Newcastle menempati peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris dengan koleksi 23 poin. Sedangkan Chelsea tertambat di peringkat ke-10 dengan torehan 16 poin. Sementara itu, Arsenal memetik 3 poin saat berkunjung ke markas Brentford. Pertandingan ini berakhir dengan skor akhir 0-1. Arsenal meraih kemenangan berkat gol yang dicetakkan oleh Kai Havertz. Gol itu tercipta lewat assist dari Bukayo Saka di menit ke-89. Setelah meraih 3 poin, Arsenal naik ke puncak klasemen Liga Inggris dengan torehan 30 poin. Bergeser ke La Liga, Barcelona hanya mampu bermain 1-1 kala melawat ke markas Rayo Vallecano dalam lanjutan Jornada ke-14. Barcelona sempat tertinggal lewat gol dari Unai Lopez di babak pertama, namun Blaugrana selamat dari kekalahan setelah Florian Leyen mencetakkan gol bunuh diri. Berkat hasil ini, Barcelona menempati peringkat 4 klasemen La Liga dengan koleksi 31 poin. Sementara hasil dari Serie A Italia, AC Milan berhasil mengamankan 3 poin ketika bertemu dengan Fiorentina pada pekan ke-13. Laga di San Siro ini berkesudahan dengan skor akhir 1-0. Kemenangan tipis AC Milan ini ditentukan lewat eksekusi penalti Theo Hernandez di menit ke-45. Kemenangan ini membuat Milan untuk sementara berada di peringkat ketiga klasemen dengan torehan 26 poin.
Baru 15 tahun Francesco Camarda jadi debutan termuda di Serie A. Rekor terbaru tercipta dalam laga AC Milan versus Fiorentina. Rossoneri memainkan Francesco Camarda, pemain 15 tahun yang mencatatkan rekor debutan paling muda dalam sejarah Serie A. Milan dihadapkan pada krisis penyerang pada duel laga Fiorentina. Oliver Giroud harus absen karena akumulasi kartu, sedangkan Noah Okafor dan juga Rafael Leao cedera, dan AC Milan hanya punya satu penyerang yakni Luka Jovic. Melihat situasi itu, Stefano Pioli lantas mempromosikan Francesco Camarda di tim utama. Camarda menjalani debut pada usia 15 tahun 8 bulan dan 16 hari, dan Camarda mencatatkan rekor sebagai debutan paling muda di Serie A. Pioli memastikan bahwa keputusan memainkan Camarda bukan untuk gaya-gayaan. Pioli merasa Camarda layak untuk mendapatkan menit bermain. Jargon klub sebut Liverpool mestinya bisa menang melawan Man City. Liverpool bermain imbang 1-1 kala bertandang ke markas Manchester City. Jargon klub menilai Liverpool mestinya bisa meraih poin penuh ketika bertandang ke Man City. Jargon klub mengakui bahwa Manchester City sebagai lawan yang tangguh. Di sisi lain, manajer Liverpool itu merasa bahwa Mohamed Salah dan kawan-kawan seharusnya bisa tampil lebih baik dan meraih kemenangan. Jika kami bermain lebih baik, kami bisa saja menang. Ini adalah tempat yang sangat sulit dan bukan suatu kebetulan mereka sering menang, kata klub usai laga. Erling Haaland cetakkan rekor baru. Striker Manchester City Erling Haaland menorehkan rekor lainnya di ajang Liga Inggris. Haaland sudah mencetakkan 50 gol hanya dalam 48 pertandingan, dan catatan ini 17 pertandingan lebih sedikit dari yang dibutuhkan pemegang rekor sebelumnya yakni Andy Cole. Darwin Núñez cekcok dengan Pep Guardiola. Tensi panas justru terjadi tak lama setelah wasit meniup peluit panjang pertandingan berakhir. Striker Liverpool yakni Darwin Núñez terlibat cekcok dengan manajer Manchester City yakni Pep Guardiola. Núñez berusaha memprovokasi Guardiola sebelum dipisahkan oleh manajer Liverpool Jurgen Klopp. Klopp mengakui bahwa Núñez terbawa emosi karena katanya duel Man City versus Liverpool. Di satu sisi dia tak tahu apa yang diucapkan pemain itu kepada Guardiola karena kendala bahasa. Núñez dan Guardiola masing-masing berbahasa Spanyol. Liverpool akhiri rekor sempurna Man City di Etihad Stadium. Berakhir sudah rentetan kemenangan dari Man City di Etihad Stadium. Liverpool menghentikan rekor sempurna The Citizen dengan hasil imbang 1-1. The Sky Blues sebelumnya selalu menang dalam 23 laga kandang terakhir mereka. Terakhir kali Manchester City gagal meraih poin penuh di kandang saat imbang 1-1 melawan Everton pada tanggal 31 Desember 2022. Artinya Liverpool menjadi tim pertama di tahun 2023 yang mampu merebut poin dari Man City di Etihad Stadium. Di pantai Newcastle, Pochettino sebut ini performa terburuk Chelsea. Chelsea babak belur saat berkunjung ke markas Newcastle United dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Hasil negatif di laga ini jelas membuat Pochettino merasa sangat frustasi. Sang pelatih menilai para pemainnya tampil sangat buruk di pertandingan ini. Itu bukan pertandingan terbaik kami, bahkan menurut saya itu mungkin penampilan terburuk kami di musim ini, kata Pochettino dikutip dari situs resmi klub. Pochettino juga mengakui kalau Newcastle United bermain lebih baik ketimbang timnya. Pasukan Eddie Howe mampu memanfaatkan peluang untuk bisa menjadikan gol. Diajar Newcastle, Chelsea lebih dekat ke zona degradasi. Chelsea baru saja diajar oleh Newcastle. Hasil itu membuat The Blues lebih dekat ke zona degradasi ketimbang puncak klasemen Liga Inggris. Pulang dari markas Newcastle tanpa poin, Chelsea tak beranjak di peringkat ke-10 klasemen Liga Inggris. Poin The Blues masih 16 dari 13 pertandingan. Dengan jumlah poin yang dimiliki sekarang, Chelsea lebih dekat ke zona degradasi Liga Inggris daripada ke urutan teratas yang ditempati oleh Arsenal. Chelsea terdapat 11 poin dari Sheffield United yang merupakan tim tertinggi di zona degradasi saat ini. Sementara itu mereka berselisih 14 poin dari Arsenal. Barcelona sulit jadi juara. Xavi Hernandez kecewa betul dengan hasil 5-1 ketika berhadapan dengan Rayo Vallecano. Hasil itu dianggapnya sebagai bentuk ketidakmampuan Blaugrana bersaing di jalur juara di musim ini. Xavi Hernandez selaku entrenator dari El Barça pun mempertanyakan kemampuan daya saing dari Robert Lewandowski dan kawan-kawan. Pasalnya level dengan tim-tim lain sangat tinggi, namun mereka malah gagal menang dalam pertandingan melawan tim seperti Rayo Vallecano.
Girona kejutan terbesar di La Liga musim ini. Di awal musim La Liga Spanyol 2023-2024 menciptakan banyak kejutan. Salah satunya adalah Girona yang menduduki puncak klasemen sementara. Dari 13 pertandingan yang sudah dimainkan, anak asuh dari Michael Sanchez itu mampu menyapu bersih 11 laga diantaranya dengan kemenangan, plus cuma sekali imbang dan 1 kali kalah. Dengan hasil tersebut, Girona sukses bercokol di puncak klasemen La Liga Spanyol dengan torehan 34 poin, unggul 2 angka dari Madrid yang berada di peringkat yang kedua. Manchester United berencana lepas Casemiro di bulan Januari. Menurut laporan yang dilansir dari Express Football, masa depan dari Casemiro bersama skuad asuhan dari Erik ten Hag takkan bertahan lama karena pihak Manchester United diklaim kecewa dengan penampilannya di musim kali ini. Selain itu, gelandang bertahan Brasil itu juga kerap mengalami cedera berkepanjangan dan harus absen di beberapa laga krusial, sehingga kini Setan Merah mulai berpikir untuk menjualnya saat jendela bursa transfer musim dingin datang. Vinicius Junior cedera, Ancelotti pilih Gonzalo Garcia Torres sebagai pengganti. Cederanya Vinicius Junior membuat Real Madrid mengalami krisis penyerang. Carlo Ancelotti melihat peluang untuk bisa memberikan kesempatan untuk pemain mudanya untuk unjuk gigi. Madrid masih punya Alvaro Rodriguez yang tampil untuk tim utama di musim lalu, serta ada nama Gonzalo Garcia Torres yang sedang cemerlang untuk Madrid Castilla. Dilansir dari Mundo Deportivo, Carlo Ancelotti ternyata lebih sreg untuk mempromosikan Gonzalo Garcia Torres karena merasa Alvaro Rodriguez memiliki gaya main yang sama dengan Joselu. Stok penyerang menipis, Madrid berminat untuk bajak Mauro Icardi. Real Madrid sedang kekurangan pemain di lini depan mereka. Maka dari itu, Los Blancos dikabarkan akan mencoba membajak Mauro Icardi dari Galatasaray. Icardi dianggap profil yang cocok untuk Real Madrid karena selain performanya begitu gemilang di musim debutnya bersama Galatasaray dengan koleksi 15 gol dan juga 2 assist dari 20 penampilan, Icardi juga tidak asing dengan gaya sepak bola di La Liga Spanyol karena merupakan jebolan akademi La Masia bentukan dari Barcelona.